Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Salam Bu Erni. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Oke, saya izin untuk merekam dulu Bu ya, karena ini merupakan tugas dari CGP. Jadi saya izin untuk melakukan rekaman atau coaching dalam pra observasi pada hari ini Bu ya. Oke, kita langsung saja Bu ya. Silakan Bu. Sebelum kita memulai pra observasi di sini, saya ingin izin menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian pada proses coaching nanti Bu ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif ya Bu, kemudian membuat pertanyaan berbobot, kemudian baru menggunakan rasa Bu ya. Nah, kemudian juga ada suatu prinsip coaching, ada beberapa yang harus kita sesuaikan, di mana kita nanti menggunakan yang namanya alur tirta, ada rasa dan juga kompetensi coaching yang akan kita lakukan Bu ya. Oke Bu, ini ada nih sedikit pertanyaan-pertanyaan untuk saya ajukan untuk Ibu ya. Yang pertama itu, nah kira-kira sebelum melakukan coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selama proses coaching? Oke, baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching yaitu yang pertama tentunya Bu, berada pada kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan dengan aktif, kemudian juga nanti saya akan melaksanakan atau melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Kemudian juga saya akan juga menerapkan rasa ya Bu ya pada saat proses coaching nanti. Oke, jadi Ibu ingin menerapkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga membuat pertanyaan berbobot Bu ya, dan juga ada rasa, itu sangat bagus dan menarik Bu ya. Nah, kemudian dari kompetensi yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara khusus atau spesifik gitu? Tentunya dari beberapa kompetensi yang saya sebutkan kepada Ibu tadi pada proses coaching yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memantik coach saya nanti bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan. Oke, jadi di sini Ibu lebih spesifik kepada kompetensi mendengarkan aktif Bu ya, kemudian juga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach, itu sangat menarik Bu ya. Dari kompetensi tadi, bagaimana penilaian dari yang Ibu kembangkan? Oke, penilaian yang akan saya kembangkan nanti tentunya yang pertama untuk mendengarkan aktif, kemudian juga nanti kehadiran penuh itu Bu, terus pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan kemudian juga menghadirkan empati atau rasa pada saat proses coaching nanti. Oke, sangat luar biasa Bu ya, semuanya sudah terangkum. Ada mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, kemudian ada rasa, kehadiran penuh, itu sangat luar biasa sekali yang akan Ibu lakukan nanti. Oke, nah kira-kira apa harapan Ibu dari proses coaching kita hari ini? Harapan saya dari proses coaching hari ini tentunya saya sebagai coach itu nanti bisa memantik coach saya bisa menyelesaikan solusi, menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian juga harapannya saya sebagai coach bisa menerapkan alur cerita itu dengan baik. Oh ya, sangat luar biasa Bu ya. Yang sudah Ibu lakukan ini, nanti kita akan dengar nanti coaching dari Ibu ya, sangat luar biasa. Nah, mungkin demikian dulu Bu pra observasi yang akan saya lakukan, dan juga selamat Ibu untuk melaksanakan coaching ya pada hari ini, dan saya ingin mendengarkan lagi nanti. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum Bu Lucy. Oke, waalaikumsalam Bu Salma. Apa kabar nih Bu Sal? Alhamdulillah baik Bu. Tapi saya lihat Ibu Salma terlihat sedih hari ini. Ada apa nih Bu? Ada yang mau disampaikan? Iya Bu, ada yang mau disampaikan sama Ibu nih. Saya sifatnya curhat lah mungkin Ibu. Oke, silahkan Bu. Karena nilai Bu, akhir-akhir ini anak kelas 8 kan, kebetulan saya juga wali kelasnya Bu. Saya lihat di mata pelajaran saya lah khususnya Bu, nilai anak saya tuh aduh sedih lah kalau dilihat-lihat Bu, nilai ulangan hariannya tuh rendah semuanya Bu. Tak biasa-biasanya anak saya kayak itu, khususnya dalam pelajaran IPA lah Bu.
Oke, berarti Ibu hari ini ingin bercerita mengenai nilai dari hasil ulangan mata pelajaran Ibu, Iya. yaitu IPA, kemudian rendah Bu ya. Iya. Berarti Pak hanya pada saat ini Bu nilai IPA-nya rendah atau sudah lama pada ulangan-ulangan sebelumnya seperti itu Bu? Pada saat ini aja Bu, sebelumnya nilai-nilai IPA yang saya hafalkan tuh Bu, nilainya tinggi-tinggi Bu. Nah, cuman inilah entah ngapa Bu dalam akhir-akhir bulan ini Bu. Berarti adanya penurunan Bu ya dari nilai IPA mata pelajaran Ibu. Nah, ada lagi yang Ibu sampaikan yang lain Bu mungkin? Mungkin itu aja Bu. Oke, mengenai Masalah nilai, saya Bu, nilai mengenai tadi itu nilai loh, Bu. nilai siswa yang rendah ya Bu ya. Nah, pada saat ini kira-kira kondisi Ibu berada pada posisi berapa Bu? Kalau saya lihat Bu, nilai yang saya lihat rentangnya lah Bu, itu kebanyakan Bu, mungkin separuh lah, 50% itu anak tuh kebanyakan nilainya. Aduh, tak bisa lagi, mau ditingkatkan gimana, mau diapakan gimana gitu kan. Nah itulah Bu, mungkin pada level 3 lah Bu, kalau yang saya apakan Bu, yang saya nilai gitu. Berarti termasuk ke level yang rendah ya Bu ya. Iya. Padahal sebelumnya itu tinggi ya Bu ya. Berarti ada penurunan di mata pelajaran IPA Ibu. Nah, Iya. kira-kira ini Bu, Pak, dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, adakah Ibu cara atau strategi yang Ibu miliki untuk meningkatkan level tersebut agar kembali meningkat? Nah itulah Bu, itulah yang saya pikirkan Bu, apakah mungkin sesuai juga yang rencana saya akan kan untuk meningkatkan strategi pembelajaran saya, khususnya dalam mata pelajaran IPA itu tuh saya coba lah Bu. Memang sebelumnya ini Bu, memang sudah saya lakukan Bu, tapi akhir bulan inilah memang betul-betul menurun Bu gitu kan. Jadi strategi yang saya lakukan, saya akan kembali dengan strategi saya yang sebelumnya Bu. Yang strategi yang sebelumnya saya lakukan itu membawa anak keluar istilahnya itu dengan alam terbuka, belajar dengan alam terbuka gitu Bu ya. Itu sesuai dengan materi pembelajaran saya juga Bu. Kalau saya membawa anak, kemudian mengasih video-video yang lebih menarik lagi gitu Bu. Pokoknya kalau misalnya dalam pembelajaran saya tuh Bu, saya kebanyakan itu memakai Enfokus Bu biasanya. Jadi anak tuh kalau misalnya memakai Enfokus, di situ kebanyakan anak tuh memang lebih fokus lah dia belajar Bu, dengan mata pelajaran saya itu, dengan apa yang saya tampilkan, dia tuh lebih memperhatikan gitu Bu, daripada entahlah, inilah bulan-bulan inilah Bu, aduh memang terlalu betul Bu dalam pembelajaran saya Bu akhir-akhir bulan ini. Oke, baik. Nah, dari beberapa hal strategi yang Ibu sampaikan tadi, saya rasa itu sangat luar biasa ya Bu ya. Dari tadi pembelajaran di luar ya Bu ya. Karena siswa mungkin ya Bu ya lebih senang, menurut Ibu lebih senang berada di luar ya Bu ya untuk pembelajaran Ibu. Kemudian juga ada video yang menarik tadi yang Ibu sampaikan. Kemudian juga penggunaan perangkat pembelajaran seperti Ibu menggunakan Infokus agar mungkin memantik dari siswa Ibu ya Bu ya untuk keaktifan pembelajarannya. Itu sangat luar biasa sekali Bu dari strategi-strategi yang Ibu laksanakan. Nah, dari strategi-strategi yang Ibu laksanakan tadi saya tangkap bahwa Ibu itu sudah sangat sudah sangat luar biasa dalam pembelajaran ya Bu ya. Kemudian apakah ada cara lain Bu selain strategi yang Ibu sampaikan tadi untuk memantik siswa Ibu tadi? Kata Ibu pada saat ulangan ini saja nih yang nilainya rendah, sebelumnya kan nilainya tinggi-tinggi gitu. Apakah ada cara lain Bu selain strategi-strategi yang Ibu sampaikan? Nah, yang itu cara lain tuh mungkin saya membawa operator lah, minta bantu gitu Bu ya. Cara lainnya itu operator mungkin membantu saya mencari videonya mungkin lagi yang lebih menariknya lagi Bu. Berarti mengajak operator untuk mencari atau membuat video yang lebih menarik lagi ya Bu ya untuk di dalam pembelajaran ya Bu ya. Oke, baik. Nah, selain operator nih Bu, kira-kira siapa saja yang terlibat lagi Bu? Itu yang terlibat tuh mungkin kepala sekolah mungkin Bu. Saya itu kalau kepala sekolah nih biasa lah Bu, saya kadang curhat Kak itu mungkin dalam permasalahan apapun gitu kan. Karena memang kalau memang kepala sekolah saya itu Bu memang
satu apa Bu gitu dengan Teman kepala ya, Bu, sekolah, ya? teman. Oke. Teman mungkin udah tuh teman sejawat. Nah, itulah Bu, mungkin yang fokusnya yang paling utama tuh siswa lah yang saya apa Bu gitu, yang terlibat tuh pertama sekali, karena nilainya nih memang kan tergantung dengan anak. Berarti yang utamanya saya itu kan siswa dulu Bu. Mungkin itu yang dibantu dalam keterlibatan saya dalam permasalahan saya ini, itulah kepala sekolah tuh yang apa tuh, teman sejawat Bu, kemudian operator. Berarti luar biasa sekali Bu interaksi Ibu di sekolah dengan kepala sekolah. Iya. Karena jarang-jarang nih Bu guru itu mudah berinteraksi dengan kepala sekolah. Ibu Salma ini sudah mungkin kedekatannya sudah ini ya sama kepala sekolahnya ya, Iya. karena Ibu Salma juga sebelum itu kepala sekolah adalah teman Ibu gitu Iya, ya. Tapi iya, kan Bu. kita ini kita tetap Ibu Salma tetap berada pada posisi Iya, iya. apa ya Bu ya, guru di sekolah walaupun Iya. kepala sekolahnya adalah teman, Iya, benar ya iya, seperti iya. itu kan Iya, Bu Bu. ya. Kedekatan itu juga bisa membantu Ibu dalam memecahkan itu permasalahan Ibu sampaikan Iya, tadi iya. ya, karena Ibu dekat dengan kepala sekolah membantu Ibu untuk mencapai apa merancang-rancang apa yang ingin Ibu laksanakan gitu ya. Kemudian juga dari rekan sejawatnya yang Ibu sampaikan tadi bahwa kolaborasi itu memang penting ya Bu ya untuk rekan sejawat. Nah, dah sangat luar biasa sekali Ibu. Kemudian juga siswa, memang benar siswa itu menjadi objek kita kan ya Iya, Bu Bu. ya di dalam pembelajaran. Nah, kemudian kira-kira nih Bu, dari hal yang Ibu sampaikan tadi, ada tadi tiga strategi yang Ibu sampaikan, kemudian beberapa stakeholder yang terlibat di sekolah. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan aksi nyata atau ini yang Ibu rancang itu strateginya, kapan Ibu akan laksanakan? Kalau strategi yang saya rencanakan tuh yang itu secepatnya lah Bu. Saya memang benar-benar itu udah saya pikirkan tuh sebelumnya Bu. Memang secepatnya mindset saya itu akan saya rubah Bu. Sebabnya memang baru kali ini di akhir bulan ini lah Bu Lucy. Memang ya Allah, entahlah Bu, aku memang sedih lah Bu gitu Bu, melihat nilai-nilai anak tuh sangat turun drastis memang akhir bulan ini Bu gitu. Jadi saya pun terpikir oleh saya gitu Bu, kenapa anak saya gini kan, mungkin dalam pengaruh saya juga mungkin Bu kan, karena strategi memang dalam bulan ini memang saya memang kurang, memang saya terapkan seperti strategi yang sebelum saya sampaikan gitu Bu. Memang secepatnya lah Bu Lucy. Luar biasa nih Bu rencana aksinya secepatnya ya Bu ya, karena kalau kita menunggu-nunggu juga nanti berimbas kepada murid kita tentunya Bu ya. Luar biasa sekali ide Ibu akan merealisasikan strategi yang Ibu laksanakan itu untuk secepatnya. Kemudian juga Ibu saya lihat juga sangat bersemangat sekali ya Bu ya pada pembelajaran gitu. Jadi Ibu menghadapi permasalahan Ibu yang satu kali ini terjadi itu menjadi sebuah momok ya Bu ya, kesedihan bagi Ibu. Oke, luar biasa sekali Bu. Ibu itu udah menjadi guru yang hebat gitu. Nah, kira-kira nih Bu untuk proses pembicaraan coaching kita pada hari ini, nah apa yang Ibu dapatkan? Itulah yang banyak sekali Bu Lucy yang saya dapatkan, terutama itu untuk meningkatkan nilai anak saya tadi turun tuh memang banyak sekali saya ambil Bu dari sini. Itu yang pertama, model pembelajaran saya lah yang terutama Bu, supaya anak tuh lebih meningkat lagi dalam belajarnya, lebih fokus lagi dalam belajarnya untuk menghasilkan nilai yang lebih tinggi memang Bu. Itu aja lah Bu. Kemudian ditambah lagi mungkin barangkali itulah yang saya bilang tadi Bu, dalam akhir bulan ini saya model pembelajaran saya itu memang saya apalagi Bu gitu kan, mungkin dalam permasalahan saya inilah mungkin Bu, mungkin jadi dalam metode pembelajaran saya itu kurang saya terapkan lagi, misalnya menggunakan enfokus atau memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi terhadap anak saya, atau mungkin saya yang bawa ke pembelajaran di luar apa namanya Bu, suasana yang lebih nyaman lah gitu Bu. Itulah mungkin dari situ Bu, mungkin jadi bisa menurunkan nilai anak saya itu Bu, Yang menaikkan nilai anak iya. Ibu ya. Oke, baik Bu, berarti banyak hal yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini ya Bu ya. Ada 3 strategi yang akan Ibu kembangkan secepatnya. Tadi tentunya
dari proses pembelajaran yang menarik, kemudian juga penggunaan infokus, Iya. kemudian pembelajaran di luar kelas ya. Karena mungkin siswa itu merasakan bosan mungkin di dalam, berarti ibu mempunyai strategi untuk pembelajaran di luar kelas. Iya. Kemudian juga apa yang ibu rasakan saat ini? Apakah sudah merasa lebih nyaman daripada tadi, Bu? Iya, alhamdulillah Bu, saya lega dah rasanya Bu. Permasalahan saya ini selain kepala sekolah Bu Lucy, mungkin ini memang permasalahan saya ini akhir bulan ini memang luar biasa Bu. Mungkin itulah mungkin sangat-sangat membantu sekali Bu, dalam jadi perasaan saya itu lega Bu, senang Bu sudah. Oke, tidak masalah Bu, karena setiap orang juga tentunya mempunyai permasalahan ya Bu Iya. ya. Tapi Ibu Salma sudah luar biasa bisa menempatkan diri Ibu pada posisi Ibu sebagai guru, kemudian pada sebagai misalnya sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai istri. Ibu sudah bisa menempatkan hal itu dan bisa memanage perasaan Ibu sendiri di dalam hal itu. Ya Bu, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Terima kasih, tak ada lagi Bu Lucy. Terima kasih Bu Lucy atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu. Oke, atas ya. apanya Bu. Saya juga sangat senang hari ini bisa berbincang sama Ibu, bisa membantu Ibu mendapatkan solusi-solusi dari Ibu sendiri tentunya. Saya sudah merasa senang juga melihat Ibu tersenyum dari awal tadi. Ibu terlihat sedih sekali gitu ya Bu ya. Nanti lain waktu kita sambung lagi ya Bu ya pembicaraan kita, dan tentunya saya akan bersedia mendengarkan lagi cerita Ibu mengenai aksi nyata yang akan Ibu laksanakan gitu, yang akan Ibu laksanakan secepatnya, bagaimana perkembangannya nanti tentunya saya akan dengarkan lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu. Siang Bu Erni. Oke, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya terhadap Bu Salma. Nah, sebelum penutupan ini saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang pasca observasi yang sudah dilakukan Bu ya. Yang pertama di sini, kira-kira apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator kompetensi? Oke. Yang saya lakukan saat coaching tadi, yang pertama tentunya saya berada pada kehadiran penuh Bu. Kemudian saya juga mendengarkan yang aktif dari apa yang disampaikan oleh coach saya dengarkan dengan sepenuh hati, dengan menggunakan rasa. Kemudian juga saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik coach saya, agar coach saya juga bisa berpikir lebih untuk menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, sangat bagus Bu ya. Sudah tercapai ya indikator kompetensi yang ada. Kemudian bagaimana menilai sendiri performa Ibu tadi dalam kompetensi saat proses coaching tadi? Saya menilai diri saya pada saat coaching tadi, saya telah menerapkan alur tirta dengan benar. Kemudian saya sudah melaksanakan beberapa prinsip dari coaching itu, seperti saya sudah melaksanakan kehadiran penuh saat coach saya berbicara. Kemudian saya tadi sudah mencatat hasil-hasil observasi yang saya dengarkan dari coach saya. Kemudian saya menanggapinya dengan penuh rasa empati. Kemudian juga saya menerapkan atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Oke, ya sangat menarik Bu ya. Ibu sudah tahu bagaimana menilai diri dari performa tadi, dan mendengarkan aktif, kemudian juga sudah sesuai dengan alur tirta, yang semuanya sesuai lah dengan apa yang Ibu harapkan. Nah di sini Bu, saya ada sedikit untuk menyampaikan tentang catatan hasil observasi yang berbasis data ini yang sudah saya dapatkan dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi ya Bu ya. Di antaranya itu saya sudah dapat catatan mengenai kompetensi yang saya lihat tadi Bu ya. Adanya kehadiran penuh, Ibu tadi sudah hadir penuh seluruhnya, kemudian sudah menyimak dan mendengarkan dari coach tadi atas permasalahan-permasalahan apa saja yang beliau dapatkan, kemudian sudah mendengarkan aktif ya, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Ibu sudah menggali semua informasi yang ada pada coach
sampai ke rasa tadi Bu ya, ada Ibu mempunyai rasa dan empati terhadap Koci sehingga dia dengan rileks dan santai nyaman dengan pembicaraan yang Ibu lakukan tadi, dengan rasa yang Ibu lakukan tadi. Kemudian pada saat coaching ini juga sudah sesuai dengan menggunakan alur tirta Bu ya, karena ada tujuan tadi sudah Ibu buat pertanyaan dari tujuan, kemudian sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan pada si Koci tadi. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi, menggali semua yang ada pada Koci tadi, sehingga beliau dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dari potensi-potensi yang beliau miliki ya. Dan sehingga beliau juga dapat melaksanakan atau mampu melakukan merealisasikan ke tahap selanjutnya secepatnya Bu ya, itu sangat luar biasa sekali. Kemudian ada di sana juga Ibu sudah menggali tanggung jawab si Koci agar dia bisa tetap juga melibatkan orang lain Bu ya, ada keterlibatan orang lain juga menggali di situ sangat luar biasa. Kemudian Ibu juga sudah membantu beliau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya sehingga mendapatkan solusi yang tepat dari dirinya juga sendiri tadi. Itu sangat luar biasa sekali Bu ya. Kalau di sini saya memberikan nilai 1 sampai 4, saya berikan nilai 4 Ibu ya. Sangat luar biasa yang sudah Ibu sampaikan tadi, itu sangat luar biasa. Nah Bu, ada lagi pertanyaan Ibu? Oke, silakan Bu. Nah, dari diskusi kita tadi Bu, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan dalam meningkatkan performa coaching ini Bu? Dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, saya terbayang Bu untuk selalu praktek kembali Bu, mempraktekkan kembali coaching itu menggunakan alur tirta. Tentunya nanti saya akan mencoba untuk mempraktekannya bersama rekan saya di sekolah, kemudian juga bisa saja bukan hanya rekan, kemudian juga pada murid saya bisa jadi, ataupun pada keluarga saya bisa jadi seperti Oke, itu. sangat luar biasa ya Ibu bisa merealisasikan kepada teman sejawat dan juga kepada murid, itu sangat luar biasa Bu, sangat plus sekali. Kemudian ada lagi yang terakhir Ibu. Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari kegiatan observasi kita pada hari ini Bu? Oke, yang ingin saya dapatkan tentunya keinginan saya membantu coach saya bisa menyelesaikan permasalahannya dengan menemukan solusinya dari dirinya sendiri tentunya. Kemudian juga yang saya ingin dapatkan itu bagaimana hasil dari observasi saya dari Ibu sendiri, ya itu digunakan saya untuk pengembangan diri saya untuk kedepannya agar saya bisa lebih memaksimalkan coaching saya seperti itu Bu. Oke, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya pada hari ini, karena Ibu sudah bersedia untuk diobservasi dan itu sangat luar biasa sekali untuk Bu Lucy bisa merealisasikannya juga terhadap semuanya ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Erni. Selamat pagi Bu Lucy. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Ya, terlihat nih dari wajahnya yang sangat cerah hari ini Bu ya. Ibu ada ini kegiatan lain hari ini? Tak ada Bu. Oke, berarti kita hari ini fokus pada kegiatan coaching ya Bu ya. Saya di sini sebagai observer Ibu pada hari ini akan melaksanakan proses pra-observasi sebelum Ibu melaksanakan coaching. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Oke, baik. Sebelum pertanyaan saya sampaikan, saya akan menyampaikan rubrik penilaian dalam proses observasi coaching ini. Yang pertama, penilaiannya itu mengenai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, dan menggunakan rasa. Setelah itu juga penggunaan prinsip coaching dan alur tirta pada kompetensi coaching yang akan Ibu laksanakan. Ibu Erni, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, kompetensi coaching apa nanti yang akan Ibu kembangkan pada saat Ibu melaksanakan coaching? Oke Bu, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah tentang kompetensi coaching itu sendiri Bu ya. Di antaranya itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian juga ada rasa gitu ya.
ada rasa yang akan saya kembangkan nanti ketika saat proses coaching itu berlangsung. Oke, luar biasa sekali ya Bu Erni. Dari 3 kompetensi yang saya dengar tadi, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti yang mana Bu? Oke, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan di sini lebih dominan kepada mendengarkan aktif Bu ya, mendengarkan aktif, kemudian juga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach sehingga dapat menggali semua apa yang menjadi permasalahan terhadap coach tersebut. Oke, berarti ada 2 kompetensi yang akan Ibu akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik lagi nanti pada saat proses coaching. Nah, yang kemudian Ibu pada saat proses coaching nanti, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Erni sendiri seperti apa? Tentu di sini indikator yang saya inginkan atau harapkan Ibu ya, dalam hal kehadiran penuh. Tentulah dengan kehadiran penuh kita mendengarkan coach tadi dalam segala permasalahannya, kemudian juga membuat pertanyaan berbobot itu yang lebih mendalam, lebih menggali lagi bagaimana nanti coach dalam mendapatkan solusinya tersendiri. Nah, di sini juga tentu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut coach dapat menggali potensi ataupun strategi-strategi yang akan dilakukan dalam penyelesaian permasalahan. Oke, luar biasa Bu Erni. Nah, ini terakhir nih Bu ya, harapan yang diinginkan oleh Ibu dari proses coaching yang akan Ibu laksanakan ini apa Bu? Tentu saya sangat berharap Bu ya, si coach ini dapat menyelesaikan permasalahannya, dapat mendapatkan solusi dari dirinya sendiri gitu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan, kemudian mendengarkan aktif saya tadi, beliau atau si coach ini tahu mendapatkan potensi yang ada pada dirinya, kemudian dia bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada si coach sehingga dia dapat menghadapi apapun itu permasalahan sehingga dapatkan solusi yang terbaik gitu. Oke, luar biasa sekali harapan-harapan dari Ibu Erni. Nah Bu Erni, dari 4 pertanyaan tadi saya rasa ini sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih Bu Erni atas jawabannya yang sangat baik sekali, yang sangat luar biasa. Nah untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Erni untuk melaksanakan coaching dengan Ibu Salmawati. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Salma? Alhamdulillah baik Bu. Ya, nampaknya ada sesuatu yang mengganjal nih Bu Salma hari ini. Iya Bu. Hah? Masalahnya dalam sebulan ini Bu, dari UH-nya tuh anak-anak tuh, untuk siswa saya lah Bu, anak-anak tuh nilainya sangat menurun Bu. Itulah yang membuat saya sedih hari ini Bu. Oh, baik, jadi Ibu mendapatkan nilai-nilai siswa tersebut menjadi menurun Bu ya. Iya. Nah oke, dari percakapan ini kira-kira apa yang Ibu harapkan ya? Kalau saya harapkan Bu, tentunya mengharapkan nilai anak saya tuh kembali lebih baik lagi Bu, yang saya harapkan. Itu aja Bu. Oh itu. Nah kira-kira ada tidak lagi yang Ibu inginkan gitu? Kalau saya inginkan itu nilai anak saya ini tentunya meninggi lah Bu, seperti bulan-bulan sebelumnya Bu gitu kan. Tentunya yang saya inginkan itu level entah ke level 7 kah apa 8 Bu gitu Bu. Oke. Dari lihat saya tangkap tadi, nah kira-kira idealnya kan dari level 1 sampai 10 ya Bu ya. Iya. Nah idealnya 10 gitu. Nah kira-kira dari sekitaran itu sekarang ini di tahap mana kondisi yang sedang Ibu alami terhadap siswa tersebut? Inilah Bu anunya Bu, sedihnya aku. Level yang saya rasakan saat ini Bu sangat-sangat menyedihkan Bu. Sebab memang tak pernah menilai anak saya tuh turun drastis. Mungkin saya nilai itu dari level 3 lah Bu. Gitu tuh. Oke, level 3 Bu Iya, ya. Bu, Nah kira-kira ada tidak Ibu ingin meningkatkan ke level berapa gitu yang idealnya yang sesuai lah dengan Ibu harapkan? Kalau saya harapkan itu level 7 dengan 8 lah Bu, sekisarannya tuh. Memang anak saya ini memang tak pernah menurun kayak gitu Bu nilainya Bu. Itu yang sangat sedih memang saya Bu. Oke, jadi dari level 3
menjadi level ke-8 Bu ya. Itu sangat-sangat luar biasa, ada 5 tingkatan yang harus Ibu lalui. Nah, Iya, Bu. kira-kira dalam melalui hal tersebut ada tidak strategi atau hal-hal yang pernah Ibu lakukan untuk meningkatkan agar nilai-nilai siswa tersebut lebih membaik sesuai dengan harapan Ibu gitu? Kalau harapan saya, Bu, sebelumnya kan memang itulah yang saya bilang tadi, Bu. Memang untuk akhir-akhir bulan ini memang menyedihkan memang terhadap saya gitu, Bu. Kalau memang sebelum-sebelumnya memang anak saya itu nilai-nilainya lebih tinggi, Bu. Nah, itu walaupun strategi yang saya kembangkan terhadap pembelajaran anak tadi memang saya lakukan, Bu, sebelum-sebelumnya. Itu strategi yang saya lakukan sebelum-sebelumnya itu membawa anak ke alam terbuka gitu, Bu, ya. Kemudian memberi pelajaran yang menarik, kemudian menampilkan enfokus gitu, Bu, memakai pembelajaran dalam menggunakan alat enfokus, Ibu. Nah, ini memang kalau yang saya terapkan strategi demikian, Bu. Anak saya itu pembelajaran tersebut lebih antusias, Bu, gitu. Nah, mungkin dia di situ lebih menangkap lagi dalam pembelajaran yang apa yang saya berikan selama ini. Tapi memang dalam bulan ini, Bu, aduh, memang sedih saya, Bu. Hanya ya Allah. Oke, jadi saya tangkap tadi strategi yang Ibu lakukan adalah salah satunya membawa mereka ke alam terbuka, Bu ya, dalam proses pembelajaran. Itu sangat menarik sekali, Bu ya, biar mereka bisa berinteraksi lah dengan alam sekitarnya. Kemudian juga membuat pelajarannya menarik, ya Bu ya. Nah, di sini pelajaran menarik itu tentu siswa-siswa tersebut suka, Bu ya. Mereka kira-kira dalam pelajaran menarik ini Ibu akan melakukan membuat seperti apa? Membuat pelajaran menarik itu yang seperti apa? Contohnya ya, Bu, ya bawa ke itu, Bu, ya, ke alam terbuka gitu kan dalam pembelajaran. Mungkin dengan menariknya itu mungkin dalam sesuai lah dengan topik pembelajaran kita, Bu. Misalnya bawa anak itu misalnya contohnya misalnya dalam tumbuhan misalnya melihat ekosistem yang ada di alam gitu, Bu. Nah, jadi anak tuh mungkin lebih luasa, mungkin dia akan lebih terbuka, akan lebih cepat dia menangkap dalam pembelajarannya itu, Bu. Oh iya, sangat bagus sekali Bu ya. Ibu mengajak siswa ke alam terbuka dan langsung melihat kondisi sesuai dengan materi yang ada, sehingga anak tersebut lebih tertarik dan lebih mengingat lah gitu pembelajaran proses itu tersebut. Nah, kira-kira ada tidak hal lain yang Ibu lakukan lagi dalam meningkatkan agar nilai siswa tersebut menjadi lebih bagus lagi sesuai dengan harapan Ibu? Ada tidak? Mungkin dalam bantuan Bu, mungkin operator, mungkin dalam mengapakan video mungkin barangkali, Bu, bantuan dari operator. Mungkin itu, Bu, yang sesuai dengan pembelajaran pada saat itu. Oke, jadi sangat menarik sekali, Bu ya. Banyak hal yang Ibu lakukan untuk meningkatkan prestasi atau nilai-nilai anak menjadi lebih meningkat ya. Salah satunya tadi juga menambah dengan video ketika dalam proses pembelajaran, Bu ya. Sangat-sangat menarik sekali. Nah, dari beberapa hal strategi yang Ibu lakukan tadi ya, baik belajar di luar, kemudian membuat pelajarannya itu menarik, kemudian membuat video salah satunya. Dari segi strategi tersebut, kira-kira yang mana yang lebih Ibu fokuskan gitu, yang lebih bisa meningkatkan agar siswa tersebut lebih meningkat nilainya? Mungkin rasa saya, Bu, yang lebih meningkat memang selama ini yang saya lakukan sebelum dalam akhir bulan ini, Bu, memang yang saya lakukan itu kebanyakan pakai fokus, Bu, belajarnya. Timbulkan video-video pembelajaran gitu. Itu lebih fokus daripada misalnya saya bawa anak tuh ke luar kondisi alam gitu, Bu ya. Itu rasa saya mungkin sebagian anak juga yang minat itu, walaupun saya bawa keluar di alam terbuka, Bu, mungkin di situ anak juga mungkin sebagian ada anak yang betul-betul belajar, ada yang enggak. Jadi yang selama ini yang saya lakukan dalam proses pembelajaran itu kebanyakan fokus lah yang saya gunakan, Bu. Oke. Jadi saya tangkap bahwa Ibu sebelumnya juga menggunakan dengan cara media pembelajaran fokus, Bu ya. Dengan cara fokus ini anak-anak lebih terfokus gitu ya. Kalau di luar itu dia lebih tidak agak bermain gitu, Bu ya. Jadi anak-anak lebih suka, lebih senang juga dengan fokus, mereka lebih terfokus lagi gitu, Bu ya, dalam proses pembelajaran. Oke, Bu. Nah, dalam hal untuk membuat kegiatan ini kira-kira siapa yang Ibu libatkan gitu?
Kalau yang saya libatkan itu tentunya yang pertama itu kan tentu siswa-siswa kita Bu ya, untuk melibatkan tersebut karena tergantung dengan nilai dia sendiri. Kemudian yang kedua itu mungkin kepala sekolah, saya minta masukannya Bu, bagaimana juga kan cerita juga permasalahan saya dengan kepala sekolah. Kemudian mungkin teman sejawat, bahkan dengan operator mungkin untuk membantu saya untuk menayangkan suatu video yang lebih menarik lagi daripada untuk meningkatkan nilai-nilai anak kami Bu. Iya, sangat bagus sekali Bu ya. Ibu tadi sudah melakukan kerjasama ya, kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian teman sejawat dan juga operator yang tahu tentang IT Bu ya, sehingga bisa Ibu membuat dalam proses pembelajaran itu lebih menarik dari segi videonya Bu ya. Kemudian dalam fokusnya juga Bu ya, itu sangat-sangat menarik sekali Bu ya. Nah, kira-kira kapan ya Ibu untuk merealisasikan kegiatan yang akan Ibu lakukan ini? Kalau merealisasikan kegiatannya itu secepatnya lah Bu, karena memang saya memang menjadikan memang selama ini memang tak pernah Bu, Bu akhir bulan inilah Bu yang saya rasakan betul-betul. Memang Bu saya cerita Bu ya sedikit Bu ya. Memang permasalahan saya memang banyak Bu dalam akhir bulan inilah Bu. Saya memang menyedihkan, apalagi ya Allah, orang tua saya baru meninggal juga Bu, mama saya sendiri kan. Nah, itulah mungkin membuat saya mungkin adalah mungkin dampak pengaruhnya kepada anak-anak Bu. Itu loh Bu. Oke. Nah, dari sini udah saya tangkap juga ya Bu. Bagus itu Ibu, walaupun dengan kondisi yang Ibu alami sekarang gitu, kehilangan orang tua, saya juga mengalami seperti itu Bu ya. Namun juga Ibu tetap kekeh gitu, semangat untuk mengajar anak-anak gitu kan, kepada sesuai dengan apa yang Ibu harapkan tadi. Tentu dengan berkolaborasi tadi Bu ya, secepatnya itu sangat bagus sekali Ibu. Semangat Ibu dalam melakukan itu, secepatnya Ibu melakukan ya. Nah, oke Bu, dari hasil kita coaching hari ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan itu banyak sekali Bu Erni, karena untuk meningkatkan pembelajaran tadi kan banyak yang saya dapatkan. Itu yang pertama itu mengubah metode pembelajaran saya, kemudian metode mengajak operator untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Pokoknya seperti hari-hari sebelumnya lah Bu, yang saya akan lakukan, yang saya dapatkan. Iya, sangat menarik Bu ya, dan saya juga tidak sabar lagi nih ingin mendengar cerita dari Ibu ya, ketika proses nanti pembelajaran yang secepatnya akan dilakukan Bu ya. Semoga sukses dan Ibu selalu sabar ya dalam menghadapinya. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Kami yang terima kasih Bu. Kami mengucapkan terima kasih banyak Bu, yang telah banyak Ibu meluangkan waktu saya untuk bercerita Bu. Banyak keluh kesah saya Bu. Terima kasih banyak Bu Lucy, Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Erni, kita kembali lagi nih Bu Erni setelah coachingnya selesai. Kita akan masuk ke pasca observasi ya Bu Erni ya. Saya tadi dari awal memperhatikan coaching yang berlangsung, itu sangat luar biasa sekali, sangat menarik Bu. Percakapan antara coach dan coachingnya sangat terlihat menarik. Saya juga tadi mendengarkannya dengan aktif sekali ya Bu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi Bu yang akan saya sampaikan setelah kegiatan coaching ini tadi, yaitu ini pada saat proses pasca observasi. Nah Bu Erni, dari kegiatan coaching tadi, apa yang Bu Erni rasakan? Ya tentunya ya sangat sesuai lah, senang gitu dengan apa yang sudah sesuai lah dengan harapan apa yang kita lakukan, sesuai dengan yang skedul dan Tirta juga. Oke. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu dalam proses coaching yang sudah Ibu Erni laksanakan tadi, terkait dengan indikator yang sudah ada, yang telah Ibu Erni lakukan, bagaimana Bu prosesnya Bu? Apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala Bu? Oke, di sini Bu ya, saya rasanya sudah melaksanakan lah ya, coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta, karena di sana sudah ada menanyakan tujuan terhadap coaching, kemudian ada identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada diri si coaching,
bagaimana solusinya, juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, menggali informasi apa saja yang dialami si Koci, dan juga sampai ke strategi-strategi yang akan dilakukannya, Bu ya. Nah, sehingga dia si Koci dapat melaksanakan aksinya lah sesuai, dan juga sudah bertanggung jawab dalam hal ini, sudah melakukan pertanggungjawabannya, kemudian juga sudah mendengarkan aktif, dan juga sudahlah merasakan empati lah yang dirasakan si Koci tadi, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, luar biasa sekali Bu Erni. Bu Erni telah menerapkan alur-alur tirta yang ada pada proses coaching, kemudian juga kompetensi yang ada pada coach itu memang sudah Ibu terapkan ya Bu ya. Kemudian Ibu Erni, pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk kedepannya nih Bu Erni, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Erni kembangkan? Tentu di sini Bu ya, dalam hal proses coaching saya lebih memperdalam lagi lah alur tirtanya itu yang bagaimana, baik itu dari segi tujuannya, kemudian lebih memperdalam mengidentifikasi apa hal-hal saja gitu, kemudian juga lebih memperdalam dari segi pertanyaan berbobot tadi Bu, agar bisa menggali, mengidentifikasi juga potensi-potensi yang ada pada si Koci, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Oke. Tentunya proses itu akan berlangsung Bu ya, kemudian juga tentunya belajar terus itu akan membuat kita akan lebih mantap lagi untuk kedepannya. Nah, kemudian Bu Erni, dari proses coaching Ibu tadi, bagaimana Ibu menilai performance diri Ibu? Tentu ya di sini sudah sesuai lah Bu ya, saya menilai performance saya dari segi alur ceritanya sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ada tujuan dan juga mengidentifikasi, dan juga sudah menggali semua yang ada pada diri si Koci, kemudian sudah mendengarkan aktif tadi, juga saya juga udah memunculkan rasa empati agar kita terbawa lah gitu dalam suasana si Koci, sehingga si Koci ini merasa nyaman dengan kita, dan juga sudah dari segi pertanyaan berbobot tadi sudah saya lakukan juga. Oke, baik Bu Erni, ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa harapan Bu Erni dari observasi yang kita laksanakan pada hari ini? Tentu harapan saya itu semuanya berjalan sesuai lah dengan apa yang kita rencanakan, sesuai dengan harapan Koci, sehingga dengan kita memberikan pertanyaan berbobot tadi, si Koci mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan menggali informasi yang ada, sehingga Koci merasa didengarkan juga gitu kan, merasa sesuai lah dengan apa yang beliau harapkan dari permasalahannya, dan beliau juga sudah mendapatkan hasil strategi-strategi yang sudah didapatkan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan. Luar biasa sekali harapan-harapan yang Bu Erni sampaikan. Baik Bu Erni, sebelum saya menutup, saya izin menyampaikan tentang catatan dari saya sendiri sebagai observer mengenai observasi berbasis data yang saya dapatkan dari proses coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Erni. Nah, dalam hal ini Ibu Erni sudah melaksanakan proses coaching dengan melakukan alur tirta yang sudah luar biasa. Baik sekali Ibu sudah menyampaikan tujuan, kemudian juga Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan coach dengan sangat detail sekali. Kemudian juga Ibu sudah membantu coach untuk merancang rencana aksinya, kemudian juga bertanggung jawab coach dengan rencana aksinya itu. Ibu sudah membantu coach untuk menguatkan dan mendapatkan solusi dari permasalahan coach tersebut. Kemudian juga Ibu terlihat fokus dalam melaksanakan proses coaching, kemudian kehadiran presensi Ibu itu terlihat sangat baik, kehadiran penuhnya sangat luar biasa. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang memantik coaching, menghasilkan sebuah solusi dari permasalahannya. Kemudian juga Ibu tadi sudah melakukan ini ya, menerapkan rasa empati Ibu terhadap permasalahan yang
alami oleh si coach, dan akhirnya si coach juga merasakan kelegaan perasaannya dan kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Bu Erni sangat luar biasa sekali pada hari ini, saya rasa udah excellent sekali ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya pada hari ini, mudah-mudahan nanti pada coaching berikutnya yang Ibu laksanakan itu lebih berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu sih. Oke, hari ini saya dengar Ibu Salma ingin melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Baik, Ibu, saya di sini sebagai observer Ibu pada hari ini. Saya izin untuk merekam kegiatan Ibu pada hari ini ya Bu ya, untuk kegiatan program Guru Penggerak. Baik Bu, sebelum Ibu melaksanakan proses coaching bersama coach Ibu Erni ya Bu ya. Iya Bu. Saya akan menyampaikan rubrik penilaian untuk observasi kegiatan coaching pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian juga menggunakan rasa. Selain itu juga ada penilaian-penilaian dari prinsip coaching dan juga penggunaan alur kita di dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan Bu ya. Ibu Salma, sebelum melaksanakan coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan kepada Ibu. Apakah boleh Bu? Silakan Bu. Baik, yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Salma kembangkan? Itu kompetensi coaching saya kembangkan itu yang pertama itu yang mendengarkan gitu. Fokus mendengarkan, kemudian kompetensi aktif, kompetensi membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian selanjutnya dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi nih Bu, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang mana Bu yang ingin dikembangkan? Itu yang saya kembangkan itu dua Bu. Nah itu kan yang tadi kan aktif mendengarkan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti kedua kompetensi itu ingin Ibu kembangkan ya Bu ya? Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga, kira-kira indikator ketercapaian dalam tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Salma itu bagaimana Bu? Saya akan mendapatkan informasi dari diri saya sendiri. Dari situ memberikan pertanyaan-pertanyaan pada coaching itu saya bisa menjalani gitu apa permasalahan dia, kemudian coaching tersebut dapat menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Oke, baik. Berarti banyak indikator yang akan Ibu peroleh dari proses coaching pada hari ini. Baik. Kemudian yang terakhir Ibu, harapan Ibu dari proses coaching pada hari ini apa Bu? Tentunya harapan saya itu mendapatkan solusi bagi coach saya Bu. Kemudian dari situ juga coach saya dapat menyelesaikan permasalahan dia sendiri, kemudian menggali potensi yang ada daripada coach saya. Nah itu aja Bu. Ya. Luar biasa sekali harapan-harapan Ibu untuk kegiatan coaching Ibu pada hari ini ya. Semoga kegiatan coachingnya bisa terlaksana dan terrealisasi dengan lancar. Baik Bu Salma, untuk pra-observasi ini saya rasa sudah cukup. Sekarang saya persilahkan Ibu Salma untuk melaksanakan proses coaching. Semoga sukses ya Bu ya proses coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Salma. Waalaikumsalam Bu Erni. Saya rencananya ingin berbincang dengan Bu Salma. Boleh Bu. Yang tentang permasalahan yang saya hadapi. Iya. Tentang bagaimana siswa saya yang kurang aktif dalam belajarnya. Di situ saya melihat siswa-siswa kurang aktif. Saya berharap dengan siswa tersebut lebih aktif. Jadi permasalahan Ibu
itu ya Bu, siswanya tidak aktif. Jadi kira-kira kondisi siswa Ibu dari sekarang sini itu letak letak harapan yang Ibu tuh level berapa ya Bu? Saya merasa Bu berada di level 4 bagi saya, di level 4. Karena di situ ketika saya tanya, siswa tersebut tidak menjawab gitu kan. Saya ya berharap siswa tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya gitu, ada respon lah timbal balik gitu antara guru dan siswa gitu. Ketika ditanya mereka bisa apa namanya responnya gitu ya, tapi di situ tidak ada respon gitu. Iya Bu ya. Nah, berarti kalau kayak gini Bu Erni itu harus meningkatkan apa ya dari Bu Erni itu yang harus untuk ditingkatkan daripada siswa tadi yang kurang aktif tadi Bu. Iya, jadi di sini saya rencana dia itulah bagaimana cara mencari solusinya untuk meningkatkan biar siswa tersebut lebih aktif. Iya Bu. Karena mungkin karena jam pelajaran itu jam saya itu ada siang gitu ya, siswa-siswa tersebut kayak seperti kecapean gitu, mereka ada lelah dari beraktivitas dari pagi sampai sore mereka siang gitu, jadi mereka ada ngantuknya gitu kan, jadi nah disitulah mereka jadi kurang aktif kalau ditanya gitu. Oh, iya, iya. Nah, jadi kan ibu tadi Ibu Erni mengatakan untuk supaya kamu meningkatkan. Itu kan tadi Ibu mengatakan levelnya level 4. Iya. Untuk meningkatkan yang itu kayak mana gitu solusinya itu kan? Untuk kira-kira level berapa gitu. Saya pengennya kan idealnya kan level 10 gitu. Iya, Tapi iya. kalau untuk ke level itu mungkin agak sulit ya. Setidaknya ke level 8 lah gitu kan, sampai ke level 8 Iya. lah. Menginginkan mengharapkannya. Iya. Berarti Ibu mengatakan ke level 8 tadi Ibu ya. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan ke level 10 tadi Ibu gitu? Ke level 8 ya. Ya. Nah, di sini saya tentu harus merencanakan suatu strategi gitu kan. Pertama saya ingin mencoba dari segi media pembelajaran, ya, media pembelajaran ini mungkin nanti saya buat media video mungkin gitu ketika menerangkannya, kemudian juga membuat seperti ice breakingnya ada di sela-sela waktu itu, kemudian ada dalam bentuk games ya Bu ya. Ya, rencana membuat game bentuk game krisis gitu, biar karena anak-anak itu kan suka dalam game gitu kan. Itu saya pengen coba. Berarti dari game adakah lagi untuk sedang apa itu untuk meningkatkan tadi? Itulah tadi rencananya tadi Strateginya. ya. Salah satunya nanti kita coba, kalau tidak berhasil game krisis kita ganti lagi game tahun gitu kan. Coba, dan saya ingin mencoba game-game yang ada gitu, sehingga dan juga menambah lagi tadi ice breaking, karena anak seru, dia senang sepertinya gitu. Biar dia tidak mengantuk, Iya, capek gitu kan. Nah, berarti Ibu udah bagus Bu kalau menerapkan demikian kan dari strategi ini. Kemudian dalam untuk apa tadi masalah Ibu tadi kan ini yang kerjasama dengan Ibu tuh siapa saja Bu gitu? Ya tentu Bu ya, saya perlu bantuan dari teman juga gitu kan, teman sejawat. Kemudian yang ada kawan yang tahu lah IT tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi berbasis game gitu kan. Tentu saya berkolaborasi dengan mereka. Ada teman saya yang pandai membuat itu, bagaimana membuat rancangan game-game yang seperti krisis, PAUD, itu saya perlu belajar dari mereka. Iya Bu ya, lebih bagus lagi Bu. Sangat bagus Bu Erni. Kemudian adakah lagi Bu Erni yang mau diapakan ditanyakan lagi dengan saya Bu, apa itunya dengan saya Bu, unutnya barangkali Bu? Ya mungkin itu saja Bu ya, bagaimana cara mengatasi siswa tersebut lebih aktif gitu. Ya, dengan cara tadi strategi yang saya lakukan tadi, baru ini mencoba hal tersebut gitu ya. Bagus sekali Bu Erni. Nah dari pembicaraan kita ini mungkin cukup sampai di sini ya Bu Erni ya. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama. Terima kasih juga Bu atas meluangkan waktunya, sudah mendengarkan permasalahan yang saya hadapi, dan saya juga sudah mendapatkan solusi dari apa yang saya dari permasalahan tadi Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah Bu sih kerjaan dengan baik. Kemudian coach saya pun lega, dia kayaknya perasaannya sudah lega lah, mungkin sudah setelah cerita. Saya pun aktif mendengarkan Bu. Oke, baik. Baik Bu Salma, saat ini kita berada pada pasca observasi. Di pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan juga nih yang akan saya utarakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu dalam proses coaching yang sudah Ibu Salma lakukan terkait dengan indikator yang Ibu Salma inginkan, apakah sudah tercapai atau belum Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Maka dari tadi kan yang sudah tercapai itu saya tadi kan memberikan pertanyaan pada coaching, kemudian mendengarkan dengan aktif. Alhamdulillah coach saya sudah mendapatkan harapan dia lah Bu sebagai coach. Berarti indikator yang Ibu inginkan seperti mendengarkannya aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach itu sudah terlaksana ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Salma. Kemudian selanjutnya, nah untuk kedepannya nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan itu melakukan mendengarkan, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah itu. Berarti yang ingin Ibu kembangkan lagi ya Bu ya. Saat ini itu Ibu sudah luar biasa, tapi Ibu akan mengembangkan lagi ke depannya ya Bu ya. Oke, baik, luar biasa Ibu. Kemudian yang ketiga nih Bu, bagaimana Ibu menilai diri Ibu dalam berprestasi? Nah, kalau menilai diri saya sendiri, alhamdulillah coaching saya itu berjalan lancar, kemudian sesuai dengan alur kita lah Bu. Berarti proses coachingnya tadi sudah sesuai dengan alur kita ya Bu ya, yang mana sudah menyampaikan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian mencari rencana aksinya ya Bu ya, kemudian tanggung jawabnya juga ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya, apa yang Ibu harapkan dalam kegiatan observasi kita pada hari ini? Tentunya harapan yang saya harapkan Bu, yang saya inginkan tentunya lebih mantap lagi dalam pemberian coaching kepada coach saya. Kemudian coach saya pun menyelesaikan permasalahannya tersebut Bu. Nah, yang mana itu sesuai dengan alur kita Bu, kita inginkan. Baik Bu Salma, ini yang terakhir saya izin menyampaikan tentang catatan hasil observasi yang saya lakukan berdasarkan observasi berbasis data ya Bu ya. Yang saya dapatkan dari proses coaching Ibu Salma dan dengan Ibu Erni yaitu yang pertama, Ibu sebagai coach itu sudah bisa menggali potensi dari coaching Ibu, kemudian juga Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot yang memantik si coaching Ibu bisa mulai menyelesaikan atau menemukan menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian juga Ibu tadi saya lihat sudah menggali rasa empati Ibu terhadap coaching Ibu, gitu kan. Kemudian Ibu juga mendengarkan aktif tadi. Kemudian kehadiran penuh Ibu juga terlihat dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Namun pada hal ini tentunya kita sebagai coaching tentunya kita harus selalu mengupgrade diri ya Bu ya, untuk mengembangkan terus bagaimana cara pengaplikasian alur kita itu agar lebih mantap lagi ke depannya. Kalau boleh saya kasih nilai Ibu hari ini, Ibu sudah berada di poin keempat ya Bu ya, itu sudah luar biasa sekali. Saya salut dengan hasil dan proses coaching Ibu pada hari ini. Dan untuk kedepannya saya ingin kembali melihat Ibu untuk melaksanakan coaching pada teman yang lain ya Bu ya. Saya rasa untuk pasca observasinya sudah selesai. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya yang Ibu berikan pada saya. Saya mohon maaf jika terdapat kata yang tidak baik dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.